Halo sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan perkebunan milik masyarakat sekitar sini ya, sekitar daerah saya. Untuk kali ini saya akan sedikit bercerita tentang istilah pemupukan atau kenapa petani-petani zaman dahulu sukses bertani tanpa menggunakan pupuk kimia ya. Kenapa petani zaman dahulu sukses bertani tanpa menggunakan pupuk kimia. Petani zaman dahulu selalu mengandalkan dari alam, selalu bercocok tani dengan mengandalkan pupuk organik yang berada di sekitaran petani itu bertani. Salah satu contoh, petani selalu mengandalkan pupuk atau menggunakan dedaunan kering yang selalu dikumpulkan di sekitaran perakaran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat bagaimana prosesnya atau bagaimana para petani dahulu ya, petani sebelum era saya selalu menggunakan dedaunan di sekitar mereka bertani. Dan yang sangat bagus untuk para petani zaman dahulu selalu sukses, dan untuk lahannya selalu bagus-bagus saja, nggak asem-aseman, dan pH tanahnya pun selalu masih bagus. Dan sahabat tani semuanya, sampai saat sekarang untuk petani di daerah saya masih banyak yang menggunakan sistem tersebut. Masih banyak sekali yang menggunakan dedaunan atau ranting yang kering yang selalu dikumpulkan di sekitaran perakaran tanamannya tersebut. Marilah sekarang kita melihat rahasia suburnya tanaman zaman dahulu ya, atau petani-petani zaman dahulu sebelum mengenal dengan pupuk kimia. Inilah rahasianya. Ternyata di sahabat tani, kenapa petani zaman dahulu, petani-petani sebelum zamannya saya, sebelum zaman sekarang, selalu mengumpulkan dedaunan yang sudah kering ataupun yang lain, maksudnya daun-daun yang masih baru saja ditebas, lalu dikumpulkan ke bawah pohonnya ya, atau di dekat rumpun-rumpunnya kayak gini. Kenapa petani zaman dulu menggunakan itu? Ini rahasianya, petani zaman dahulu sukses bertani tanpa menggunakan pupuk kimia. Petani zaman dahulu selalu mengumpulkan dedaunan kering ataupun yang masih basah, yang baru ditebas, lalu dikumpulkan di bawah batang-batangnya gini ya. Ternyata ini bisa terurai dengan, bisa difermentasi secara alami atau terurai sendiri secara alami dengan
bantuan cacing-cacing ya. Ini sahabat tani semuanya bisa terurai sendiri dan akhirnya akan menjadi humus, dan itulah yang menyebabkan tanaman para petani zaman dahulu bisa tumbuh subur dan tanahnya pun tanahnya pun bisa tetap subur dan gembur ya, enggak lengket, enggak asem-aseman. Rata-rata petani zaman dahulu selalu menggunakan dedaunan yang kering ataupun yang masih basah, lalu dikumpulkan di sekitaran perakaran tanamannya. Bukan hanya di tanaman ini saja, ternyata untuk tanaman kayu-kayu yang cukup besar juga dikasih rumput yang kering ya. Dan sampai saat ini untuk petani di daerah saya masih banyak yang menggunakan sistem kayak gini. Inilah sahabat tani semuanya. Ternyata daun-daun yang kering maupun dedaunan yang masih hijau lalu dikumpulkan di sekitaran perakaran akan membuat semua tanaman akan tumbuh subur ya. Itulah sahabat tani semuanya manfaat dari alam sekitar bila kita bisa menggunakannya dengan baik. Demikian sahabat tani semuanya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman semuanya, sahabat tani semuanya, agar video ini semakin bermanfaat.